Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
lupakan. Ku tak dapat kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Terima kasih Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat yang terbaik yang telah Kau berikan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau sudah memberikan bagian-Mu yang terbaik bagi kami. Kau sudah rela mati bagi kami, Kau sudah rela disalib bagi kami, disiksa, dihina bagi kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Kau memilih disalib bagi kami? Kau lakukan itu karena Kau sangat mengasihi kami, karena kami semua berharga di mata-Mu. Tuhan sudah memberikan bagian yang terbaik bagi setiap kita. Mari pagi hari ini pun kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak cari harta-Mu, tapi Tuhan mencari hatinya yang ada di dalam setiap kita. Hati yang mau menyembah Dia, hati yang selalu mencari Dia. Haleluya. Mari sembah. Ini kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik dari hidup kami. Haleluya. Terima
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi ku bawa kepadamu, ku bawa. Perlahan-lahan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Persembahanku, haleluya. Ku ingin Engkau mari bersama katakan, takkan pernah ku bawa selain. Mari pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah sekali lagi, takkan pernah ku bawa pagi hari ini. Tuhan, kami mau memberi bagian kami yang terbaik, Tuhan. Bukan harta kami, bukan kuat gagah kami, bukan otak kami, tapi kami mau memberikan hati kami untuk Engkau. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yang terbaik kami berikan, yang paling indah kami persembahkan, yang paling berharga hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu pribadi, lepas pribadi, berikan yang terbaik dari hidupmu buat Tuhan. Hari-harimu bagi Tuhan, waktumu bagi Tuhan, terlebih hatimu bagi Tuhan. Haleluya, naikkan ucapan syukurmu sebab Dia baik. Haleluya. Uria ya Rama ya Rama ya Rama takaya namo. Haleluya. Naikkan syukur, naikkan syukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku segala puji, hormat, syukur Tuhan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, mulut, bibir, lidah hamba-Mu, pakai Tuhan, sehingga apapun yang beliau sampaikan semua adalah kehendak-Mu. Kami umat-Mu mau duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Di dalam Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Baik. Hari ini tepat tanggal 18 kemarin, hari Selasa. Ya, Selasa ya. Selasa ulang tahun gereja, tapi hari ini dirayakan hari Minggunya. Tama-tama gereja ini awalnya adalah persekutuan. Ya, di persekutuan dimulai dari rumah di Citraland, dan setelah itu pelayanannya dimulai dari penjara. Penjara setiap hari Rabu ada melayani orang-orang yang kena narkoba, dan minggunya ibadah bersama di sana di lapas. Dan sampai saat itu berdirilah Gereja Kasih Karunia Allah, dimulai dari PTC. Ya, sampai sekarang sudah 12 tahun, itu karena semua kasih karunia Allah. Gerejanya namanya aja Gereja Kasih Karunia Allah. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, dan kita akan belajar bersama-sama tentang gembala dan domba. Karena kita tahu bahwa di dalam satu ibadah, di dalam satu gereja harus ada gembala dan harus ada domba yang dituntun. Gembala kita yang agung adalah Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tema kita hari ini adalah gembala yang baik,
bagaimana gembala dan domba-dombanya. Ya, pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah gembala yang baik. Ini berarti Yesus menyatakan ada kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh gembala, sehingga ia disebut gembala yang baik. Kualitasnya yang pertama adalah gembala ini mau berkorban, rela memberi nyawanya, mau berkorban untuk domba-dombanya. Kenapa bisa demikian? Perumpamaan-perumpamaan ini adalah sesuatu yang bisa dicerna. Tuhan Yesus selalu memberikan satu perumpamaan supaya para pendengar, supaya umat itu dapat memahami apa maksud yang disampaikan oleh Tuhan. Dan maksud ini adalah gembala dan domba. Kalau gembala agung kita adalah Yesus Kristus, maka di dalam satu wadah persekutuan perlu gembala. Makanya ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, apa kamu mengasihi aku?" Apa kata Yesus? "Aku mengasihi engkau." Maka gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Yesus kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu, ada dua hal di sini. Di dalam pasal 11, di ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Berarti ini adalah gembala kita, Yesus Kristus sendiri. Dan yang kedua adalah ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ini adalah suatu orang yang gembala yang palsu, bukan gembalakan domba-domba tersebut. Contohnya, kalau kita bawa dalam satu wadah persekutuan, dalam satu gereja, kan ada kadang pendeta kita undang. Pasti kan? Kita mengundang. Ketika diundang ya sudah, sampai di situ. Tapi harus ada di dalam gembala yang mengembalakan. Itulah yang aslinya tugasnya di dalam. Nah, Bapak Ibu, di dalam hal ini, ketika makanya dikatakan gembala itu dengan domba, ketika domba ini mau diterkam oleh serigala, maka gembala ini ada di depan. Ketika jemaat ini mengalami masalah, jatuh dalam keadaan sakit atau segala macam hal yang dialami, maka gembala ada di depan, memberikan petunjuk, memberikan satu pedoman yang baik, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Maka ketika dikatakan itu gembala yang baik, dia rela memberikan, dia siap diterkam oleh segala untuk melindungi dombanya. Supaya kenapa? Supaya domba-dombanya ini tidak tercerai-berai. Kalau tercerai-berai domba-dombanya ini, maka mudah akan diterkam oleh serigala. Makanya kalau kita di dalam satu persekutuan tercerai-berai, maka kita pun akan cepat jatuh tanpa ada yang menopang kita, tanpa ada yang memberikan pendorong bagi kita, tanpa ada yang menguatkan kita. Makanya kita butuh suatu perkumpulan, saling menguatkan. Nah, kadang-kadang dikatakan gembala palsu ini adalah seorang yang memberikan upahan. Dia memberikan gaji, dia memberikan uang, membayar upahan ini supaya dia menjaga domba-domba yang ada di sana. Nah, ketika upahan ini dibayar, jaga sementara domba ini, tetapi ketika serigala datang, upahan ini pergi, berlari, menjauh. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Karena dia bukan gembala yang asli. Dia meninggalkan domba-domba itu lalu pergi, lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi memang dalam dunia ini gembala yang agung kita itu adalah Yesus Kristus. Tapi di dalam dunia ini, dalam satu wadah persekutuan perlu gembala. Tanpa gembala akan tercerai-berai, maka jemaat pun akan merasakan tidak diperhatikan. Jemaat bukan jemaat butuh perhatian. Ada bukan saya harus dibuka. Tapi di dalam suatu saat dia mengalami ada masalah, dalam keadaan memang lagi stres, mungkin lagi gelisah segala macam, dia butuh seorang yang memberikan solusi bagi dia. Dan kedua, dia butuh suatu komunitas. Makanya ketika domba-domba itu berjalan,
Satu yang unik bagi domba-domba ini Bapak Ibu, ketika pergi berjalan mencari makan, mereka akan bersama berkumpul. Uniknya begitu. Mereka tidak akan terus makan sana, yang sini-sini, urusan ini, yang ini, tidak. Tapi ayo bareng-bareng. Ketika mereka mengalami satu masalah, maka gembala yang di depan mereka tetap aman. Kenapa? Karena gembalanya ada di depan. Ketika serigala datang menerkam, maka tongkat gembala yang duluan memukul, menghajar serigalanya tanpa mengganggu dombanya. Kalau satu contoh, Pak Andi gembala di sini, amin, ya. Sesudah itu, dialah yang berawat di tempat ini. Lalu saya diundang dari luar, saya menyampaikan firman di tempat ini. Saya hanya upahan. Saya datang menyampaikan firman, saya sampaikan kebenaran Tuhan, lalu saya pulang ke kandang saya. Yang menjaga di sini bukan saya. Makanya ketika dikatakan, apakah upahan dari sana bisa memperhatikan di sini? Tidak, karena dia punya di sana. Makanya dikatakan gembala itu harus tetap di kandangnya. Ketika membawa domba-domba itu pulang, memasukkan ke dalam kandang, maka dia pun akan tidur di sana menjaga dombanya, sehingga domba-dombanya aman, tidur enak. Kenapa? Sudah ada solusi yang luar biasa, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya di sini dikatakan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang itu lari karena dia adalah upahan. Tuhan Yesus tidak demikian. Di ayat 14 dikatakan, ya, dia melayani karena dia mengenal domba-dombanya, bukan karena uang. Tapi aku mengenal domba-dombaku, aku tahu siapa dia, dan domba-dombanya juga mengenal dia. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau kita lihat bahwa di mana seorang Yudas ini bersama Yesus selama 3,5 tahun, berjalan dengan Yesus, mengetahui apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Berarti dia adalah domba yang baik. Dia mengenal gembalanya yang baik. Tapi jangan salah, yang saya katakan juga tadi, ada domba yang palsu, yaitu dikatakan serigala berbulu domba, yang siap menerkam dari belakang. Yudas, serigala berbulu domba. Kenapa saya katakan dia dengan ciuman dan pelukan bisa mengkhianati Yesus? Tidak selamanya pelukan dan ciuman itu indah, bisa juga jebakan. Kalau dikatakan itu jebakan Batman. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di dalam hal itu kepalsuan yang dia lakukan, lalu ada penyesalan yang dia rasakan. Tapi penyesalan yang dia rasakan itu tidak berbuah kepada pertobatan. Kenapa demikian? Karena dia gantung diri, Bapak Ibu. Orang menyesal, orang sudah sadar, orang sudah, waduh iya saya melakukan, saya menyesal, tetapi tidak ada kelanjutannya, tidak ada pertobatan. Lihat Petrus, dia menyangkal Yesus, lalu dia berkata 3 kali dia menyangkal Yesus di sana, tetapi akhirnya dia menyesal, dia mengucapkan kata-kata yang tidak benar, dia menyesal, berkata demikian, lalu dikatakan ada tindakan, yaitu pertobatan. Yaitu menyesal tanpa pertobatan adalah sia-sia. Menyesal tapi bertobat. Makanya zaman-zaman sekarang ini banyak hal yang dipalsukan. Makanan, minuman, ya, pakaian KW, cincin emas, segala macam perak, banyak yang dipalsukan. Imitasi benar banyak. Sekarang zaman-zaman sekarang segala macam dipalsukan. Ada rambut palsu, ada gigi palsu, semuanya palsu. Biar semuanya itu palsu,
tetapi hati kita tidak palsu. Amin. Mulut kita tidak berkata-kata yang palsu, yang selalu menjelek-jelekkan domba-domba lain. Mari kita kayak seperti domba ini, mereka selalu bersama kemanapun mereka pergi. Lalu saya katakan Bapak Ibu, ya, gembala ini rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Lalu kenapa domba-domba ini perlu dituntun? Kenapa Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan perlu dituntun oleh gembala Bapak Ibu? Gembala Bapak Ibu siapa? Gembala saja tidak tahu gembalanya. Ya, Bapak Ibu, di sini mengapa perlu penggembalaan itu? Yang pertama, karena dikatakan ini domba-domba ini tidak pandai mencari makanannya sendiri, perlu dituntun. Ketika dia jatuh perlu ada yang mengangkat, perlu dibawa. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 2, Tuhan adalah gembalaku yang membawa aku pada yang berumput hijau. Ya benar, perlu tuntunan hal tersebut. Karena binatang-binatang lain pintar cari makanan sendiri, tapi domba ini perlu tuntunan. Yang kedua, kenapa domba-domba ini harus perlu dituntun oleh gembalanya? Karena domba ini adalah suatu binatang yang lemah. Lemah kenapa? Mudah menjadi mangsa binatang lain. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sebab dia tidak akan bisa melawan dengan dirinya sendiri. Dia perlu gembala. Kita ini tidak mampu sendiri, hidup sendiri. Kita ini butuh tuntunan dari kelompok kita. Kita ini butuh tuntunan dari gembala kita. Makanya dia tidak bisa berjalan sendiri. Makanya dikatakan kalau serigala datang, maka domba-domba itu lari tercerai-berai. Ketika tercerai-berai, kesempatan serigala menerkam. Yang ketiga, domba ini mudah tersesat. Karena dia tidak tahu jalan pulang. Seperti Bang Toyib, gak pulang tersesat. Bang Toyib kan gak pulang-pulang, tersesat. Jadi di sini Bapak Ibu, kenapa dikatakan demikian? Karena dia tersesat, tercerai-berai, tidak ada gembala yang menuntunnya, tidak ada kelompoknya dia tercerai-berai. Makanya ketika Abraham mau menyerahkan Ishak, maka dia melihat domba ada yang semaduri. Banyak dombanya, tidak cuma satu ekor. Domba apa? Domba yang tersesat, tanpa gembala, kebingungan, gelisah. Dia bingung apa yang dia perlu lakukan. Akhirnya gelisah, jatuh sakit, mati, stres, gantung diri di pohon terong. Nggak ada jalan keluar, tercerai-berai. Selanjutnya, siang dan malam harus dijaga sama gembalanya. Di dalam situasi yang dialami, dia perlukan gembala untuk tetap memberikan jalan bagi dia, solusi bagi dia. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, jangan pernah kita anggap remeh gembala kita. Mungkin karena kita di atasnya. Karena ketika engkau salah jalan dan ketika engkau tersesat, maka hancurlah hidup. Engkau akan lemah, tidak ada jalan keluar, dan banyak hal akan terjadi dalam hidup. Lalu kita lihat Bapak Ibu, yang kelima, domba ini lemah, luka tidak bisa mengatasi sendiri. Jadi ketika dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Domba ini tanpa gembala juga perlu dikasih hanya. Ada domba-domba tanpa gembala, dan itu perlu dikasih hati.
Yang ketujuh, yang saya katakan tadi, domba ini tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Domba ini harus hidup berkelompok. Jadi dia harus ada kelompok, harus ada teman-temannya. Dia kalau bebek, pakai jalan musuh, jalan tuntun. Kenapa dikatakan demikian, Bapak Ibu? Karena memang di dalam satu wadah persekutuan, dalam satu wadah gereja, perlu memang ada kesatuan. Coba kalau sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri, punya jalan sendiri, mau jadi apa itu? Dan dikatakan domba ini punya penglihatan yang tajam. Ketika antara 270 derajat sampai 320 derajat itu dia punya penglihatan, sehingga ketika ada binatang buas yang ingin menerkam dia sudah bisa melihat. Kalau manusia kan cuma dalam penglihatan itu 155 derajat. Kalau domba ini penglihatannya luar biasa. Di dalam satu lingkup gunung itu, rumah hijau, dia bisa paham, mengerti lingkungan itu. Cuman masalahnya dia perlu tuntunan, dia perlu kelompok. Kalau tidak begitu, dia tidak mampu. Makanya saya bilang tadi, sehebat-hebatnya dia memandang, sepintar-pintarnya dia juga butuh gembala. Benar? Coba penglihatannya luar biasa, tetap. Lo lihat, kalau penglihatannya bagus, kenapa bisa tersesat? Ayo, pasti dia mengetahui. Tapi toh tetap tersesat. Gembala harus mencarinya lagi. Selanjutnya itu dikatakan domba itu sulit bangun ketika jatuh. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, ternyata domba ini sulit menguasai diri mereka ketika mereka sudah jatuh ke tanah. Ketika domba ini jatuh ke tanah, mereka suka untuk bangkit. Perlu pertolongan dari gembala untuk mengangkat. Makanya dikatakan di sini, ketika domba ini mengalami kelebihan berat badan, atau domba ini lagi hamil, ya, atau domba ini memiliki bulu yang lebat, ketika jatuh susah untuk berdiri. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu gemuk-gemuk, supaya nggak susah berdiri, ya. Ya. Nah, domba ini kenapa? Kesulitan berdiri. Kalau orang gemuk kalau lagi makan, ya, pas berdiri susah kan? Aduh, butuh bantuan. Domba begitu, Bapak. Makanya gembalanya ini tidak pernah membiarkan. Ketika dia sudah jatuh, Bapak Ibu, dombanya, dia nggak akan bisa berdiri. Dia nggak akan berdiri, dia gelisah di sana. Dia stres di situ. Lama-lama dombanya mati. Makanya gembala harus terus melihat, memantau. Apa sih yang terjadi sama kehidupan saya? Apa sih yang terjadi dengan jemaat saya? Kenapa sih jemaat saya nggak pernah kelihatan? Loh, apa sih yang dialami saat ini? Masalah apa sih yang dihadapi? Sama seperti domba itu ketika perlu dilihat. Ya, makanya satu gereja itu harus ada gembala yang menggembalakan supaya domba-dombanya bisa sehat. Kalau nggak ada gembalanya, domba-dombanya bisa tercela-berai dan banyak yang sakit karena tidak diperhatikan. Ya. Yang ke-10 dikatakan daya ingat mereka. Jadi dalam domba ini di antara 100 mungkin domba ini bisa memahami, mengerti, tahu temannya sekitar 50. Dia masih paham domba ini. Nah, makanya dikatakan ketika upahan ini memanggil domba-domba itu, mereka takut. Tetapi ketika gembalanya yang asli memanggil dia akan hadir, langsung datang. Kenapa? Dia mengenal gembalanya. Jadi dia tahu, dia paham. Dia ngerti kalau itu yang memanggil adalah gembalanya. Makanya kalau domba tersesat dicari gembala, bisa dapat itu dipanggil sama gembalanya.
Sebut namanya, ada namanya, nama dombanya. Ya, kalau zaman-zaman dulu kan ada dipanggil, ada nama-nama dombanya. Jadi dia panggil, gembala saya memanggil. Kalau seperti itu pengingatannya luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya di rumah kan punya anjing. Ya. Kalau saya baru nyampe aja belum nyampe rumah, baru di luar jalan raya belum masuk rumah, memang itu sudah gonggong-gonggong, sudah tahu, paham. Oh, itu gembalanya datang. Dan kalau mereka contohnya duduk, masih diam di situ, saya panggil, Marvel, Marvel datang. Iya nggak datang. Yang tak panggil Marvel namanya itu yang datang. Oh dia tahu. Dia kenal. Karena selama ini saya berhubungan dengan mereka. Saya memberi makan mereka. Saya memandikan mereka. Saya merawat mereka. Dan ketika saya merawat mereka, ketika dimanapun aku berada, mereka tetap ingat. Oh itu beda. Anak saya, kalau saya pulang, paham. Dedi pulang. Tapi mamanya nggak paham. Mau so benar si Dedi itu. Iya Dedi, mamanya nggak tahu. Enggak. Bingung tuh. Makanya di sini harus paham. Setiap hari. Kalau kita berkumpul setiap hari, bergaul dengan orang di situ setiap hari, kita nggak ketemu aja satu hari, satu minggu nggak datang, pasti ditanya, iya kan? Loh, mana dia kok nggak kelihatan? Kenapa? Karena sudah ada kakak. Apalagi 1 bulan, 2 bulan, kebingungan. Walaupun kita bukan gembala di sini, tapi kita kebingungan. Oh, ya dia. Coba ada nomor teleponnya, ditelepon sih. Bingung. Makanya itu tugas sebagai gembala. Makanya cepat-cepat Pak Adi diangkat jadi gembala di sini. Biar ada yang menuntunnya jika dia. Jadi Bapak Ibu, yang pertama dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ia mengenal suara gembalanya. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika dombanya berkata, gembalanya berkata, maka dombanya pun memahami. Mengenal suara, mengenal bau ya, gembalanya. Maka dari hal itu terjadilah yang dikatakan Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku karena mereka juga mengenal aku. Jadi harus saling timbal balik, memahami, saling mengerti. Demikian kebenaran firman Tuhan.